Menurut media The Tao, Indonesia akan lolos Piala Asia U17 sekalipun sudah dibantai oleh Malaysia. Benarkah akan seperti itu? Sebentar, sebelum menghujat, simak dulu penjelasan saya. Menurut saya sangat tidak mungkin. Bahkan kecil kemungkinannya pun juga sangat sedikit bahwa Indonesia bisa lolos lagi. Karena kenapa? Ya Indonesia sudah tidak lolos. Kita sudah tahu dikalahkan 1-5 oleh Malaysia di kandang sendiri. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Hanya saja ketika game plan berjalan, Indonesia seperti bermain sudah sudah terlalu percaya diri bahwa kita sudah lolos, sehingga terlalu meremehkan Malaysia. Game plan tidak berjalan dengan baik. Transisi dari menyerang ke bertahan terlalu lambat. Ketika dikasih counter, sulit mengantisipasi serangan dari tim nasional Malaysia. Sehingga ketika kecolongan hingga 0-5 pun Indonesia sulit menjaringkan 1 gol pun di kandang sendiri. Di sini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Permainan ada permainan, ada menang, ada kalah. Tetapi kalau kalah sampai 0-5 itu kebangetan menurut saya, keterlaluan. Ya. Apalagi terakhir 1-5. Sangat tidak bisa diterima, bukan tidak terima karena kekalahan kepada Malaysia, tetapi tidak terima dengan performa yang seperti ini. Gitu. Jadi ketidaklolosan Indonesia ya salah kita sendiri. Pertama, netizen terlalu jumawa, terlalu pede. Saya tidak, ya itu hak setiap orang bersuara lah. Cuma yang main kan bukan kita, bukan fans, yang main pemain. Kita ya cukup mendoakan, cukup memberi support, semangat, tidak terlalu tinggi hati. Tetapi yang dilakukan adalah rata-rata dari kita, para netizen, para fans, kita meremehkan tim nasional Malaysia hanya karena skor mereka yang imbang melawan Guam. Guam yang tim berhasil kita hancurkan 14-0 di pertandingan pertama. Itu tidak bisa menjadi tolak ukur tentunya. Begitu ketemu Malaysia kena akan 1-5. Kandang sendiri. Sekali lagi saya tekankan, di kandang sendiri. Untung ini terjadi bukan di senior, terjadi di U17 yang mana kita memaklumi lah bahwa ya mereka it's still young, masih terlalu muda, masih bisa berkembang. Kekalahan ini bisa jadi pelajaran. Kita juga tidak boleh meremehkan adik-adik kita. Ini bisa jadi pelajaran buat mereka ke depannya. Bahwa ya lebih baik kalah sekarang dengan skor yang ya lumayan telak daripada kalah nanti ketika sudah senior. Apalagi di kandang sendiri pula. Nah, permasalahan Indonesia masih bisa ikut AFC U17 seperti apa caranya? Menurut media The Tao adalah dengan Indonesia menjadi tuan rumah. Menjadi tuan rumah. Kenapa bisa menjadi tuan rumah? Karena dari 16 negara yang sudah lolos, itu tidak ada yang tertarik ditawarkan untuk menjadi tuan rumah oleh AFC. AFC menawarkan negara-negara yang sudah lolos, tetapi belum ada jawaban, belum ada respon dari beberapa federasi yang negara-negara yang sudah qualified ya. Nah, kalau Indonesia yang mengambil jatah untuk menjadi tuan rumah, karena kita ketahui bahwa tuan rumah Piala Asia U17 ini yang harusnya berlangsung di Bahrain tidak jadi digelar karena Bahrainnya mengundurkan diri. Maksudnya Bahrain mengundurkan diri, otomatis slot tuan rumah masih kosong. Dan tentunya AFC akan menawarkan jatah tuan rumah ini ke negara-negara yang menurut saya sudah lolos, bukan negara-negara yang seperti Indonesia yang memang sudah tidak lolos gitu. Karena tidak adilnya adalah kalau misalnya Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, itu akan menjadi menjadi aib, menjadi hal yang memalukan buat Federasi AFC karena telah menunjuk negara yang sudah tidak lolos untuk menjadi tuan rumah, sehingga negara yang sudah lolos, yang sudah tidak lolos ini seperti Indonesia menjadi tuan rumah, menggantikan negara yang sudah lolos. Negara yang terbawah yang sudah lolos itu adalah Laos. Kan kasihan. Laos berhak lolos karena usaha mereka sendiri. Mereka kalah 0-3 dari Iran, kemudian mereka melebas Hong Kong, dan mereka berhasil menang tipis melawan Kyrgyzstan. Usaha-usaha seperti itu tidak dihargai hanya karena Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, itu tentu akan memalukan buat Federasi AFC. Menurut saya, AFC tidak akan melakukan itu. Sudah otomatis AFC sangat kecil kemungkinan, bahkan bisa dibilang mustahil untuk memilih Indonesia, negara yang sudah tidak lolos, untuk menjadi tuan rumah
ambil bagian di Piala Asia U17. Sehingga tim nasional Laos yang berhak lolos dengan kerja payah, kerja keras, susah payah untuk bisa tampil di Piala Asia ini pupus, tersingkir hanya karena adanya tim nasional Indonesia sebagai tuan rumah. Saya rasa itu tidak adil, dan menurut saya akan banyak kontra. Pro mungkin ada karena dari bangsa Indonesia sendiri, tapi kalau kontra itu akan sangat banyak, dan itu akan sangat memalukan menurut saya. Tidak apa-apa kalau menurut saya Indonesia tidak ikut Piala Asia yang sekarang nanti 2023 bawah 17, tidak ada masalah, karena memang sudah tidak berhak lagi, sudah tidak lolos, sudah kalah 1-5, dan itu kesalahan kita sendiri. Bisa hancur 1-5 di kandang sendiri, terus abis itu seperti tidak terima kekalahan, memaksakan menjadi tuan rumah. Menurut saya memang memalukan. Sepertinya dari pihak PSSI pun ya belum tentulah mengajukan sebagai tuan rumah, kalau masih tahu malu ya, karena ya itu kan marwah bangsa lah. Menurut saya biarkan saja tuan rumah itu diambil oleh negara lain yang sudah lolos, karena kan faktanya kan AFC seperti yang senior kemarin, ketika Cina mengundurkan sebagai tuan rumah, otomatis AFC memilih beberapa negara yang sudah lolos. Saya ingatkan, yang sudah lolos Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, untuk mengambil bagian sebagai tuan rumah. Terhitung ada Qatar, ada Australia, ada Korea Selatan, dan ada Indonesia. Dan keempat negara ini sudah lolos secara kualifikasi melalui jalur kualifikasi di Piala Asia. Ya, itu masih masuk akal seperti itu. Tetapi kalau AFC mengambil tuan rumah dari negara yang sudah tidak lolos, itu blunder, akan menjadi blunder, dan tentunya AFC seperti tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi kita sebagai netizen jangan mudah terpancing, terbawa pikiran kita, opini kita tergiring bahwa wah, suatu media mengatakan seperti ini, terus kita telan mentah-mentah, tidak kita cerna dulu, akhirnya kita keadu domba. Jangan. Itu semua hanya mencari AdSense, mencari viewer, mencari pemasukan, mencari perhatian, mencari clickbait. Tapi yang saya sampaikan adalah suatu fakta bahwa ya tidak seperti yang dikatakan media. Itu cuma media yang berusaha mengambil keuntungan dari kegagalan tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia sendiri dan rakyat Indonesia juga tidak memaksakan. Kalau sudah kalah ya sudah. Mereka tidak memaksakan untuk seolah-olah tidak terima kekalahan. Abis itu kita masih bisa lolos kok. Kalian jadi kayak anak kecil, seperti budak-budak yang tidak terima kekalahan. Padahal tim nasional Indonesia dan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak seperti itu. Mereka tahu mereka kalah, sudah. Tetapi media menggiring opini sehingga netizen, fans merasa oh Indonesia ini kayak tidak terima kekalahan. Padahal tidak. Jadi saya hanya ingin mengedukasi, ya, memberi masukan kepada para netizen, fans yang sedang menonton channel ini, bahwa semua tidak seperti yang ada di media. Jika media bilang Indonesia bisa lolos, tidak. Sudah tidak lolos, ya tidak lolos saja. Dan kami sebagai bahasa Indonesia tidak pernah memaksakan diri untuk lolos ke Piala Asia. Seperti yang dikatakan media-media seperti The Tao ini. Ada namanya The Tao 247, silakan dilihat. Dia punya sumber. The Tao 247. Dia bilang Indonesia bisa singkirkan Laos dengan cara menjadi tuan rumah. Ini sama seperti Italia yang gagal ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut, 2018-2022. Kemudian begitu gagal, akhirnya mengkambing hitamkan Iran. Iran adalah negara yang sudah lolos, sementara Iran dari Asia. Jadi Italia, negara yang sudah tidak lolos, seolah-olah tidak terima. Padahal bukan Italia, tapi media mengatakan seperti itu. Mengatakan bahwa FIFA berhak meloloskan Italia menggantikan Iran karena Iran punya konflik saat itu. Sementara Iran lolos dari jalur kualifikasi. Dia menjadi juara grup di kualifikasi di zona Asia, bukan di zona Eropa. Lah, Italia adalah negara dari zona Eropa. Apa hubungannya? Hanya karena Italia itu exposure sepak bolanya besar, salah satu liga terbesar di dunia selain Inggris dan Spanyol, maka Italia berhak lolos. Itu terlalu rasis, itu terlalu sarkas, terlalu
eh, terlalu mengada-ngada. Dari manapun negara itu, kalau sudah tidak lolos, ya tidak lolos, jangan memaksakan. Nah, itu bukan negara Italinya yang salah, tapi media. Dan banyak saat itu kita sebagai fans sepak bola akhirnya menyalahkan Itali. Nah, itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita menyalahkan tim nasional Indonesia, negara Indonesia tidak terima kekalahan. Padahal itu adalah media. Saya ulang-ulang berkali-kali biar teman-teman paham. Semua ini adalah propaganda media, bukan tim nasional yang terkait. Gitu. Mohon maaf, saya bukan emosi, tapi saya karena saya cukup jengah juga melihat berita seperti itu. Apa ini? Seperti kesannya tim nasional Indonesia tidak menerima kekalahan, padahal itu adalah media. Begitupun Italia seperti itu saat itu. Diadu domba oleh fans bahwa Italia tidak terima kekalahan mereka yang tidak lolos melawan waktu itu ya, Makedonia Utara ya. Akhirnya menyingkirkan Iran yang dari Asia untuk menggantikan Iran menjadi kontestan Piala Dunia, sementara mereka tidak ada hubungannya sama sekali. Yang berhak menggantikan tim nasional Iran bukan negara dari Eropa, sekalipun itu Italia yang exposure sepak bolanya besar. Yang berhak menggantikan Iran adalah negara sesama Asia yang mungkin tidak lolos. Dan itu pun juga tidak lolos barang 1-2 tangga di bawah Iran. Misalnya kayak Uni Emirat Arab misalnya. Itu pun Uni Emirat Arab harus beradu dulu melawan Australia. Ketika Australia nanti gagal kualifikasi di luar zona, kan ada playoff ya, Australia gagal playoff. Nah, maka Australia tetap lolos menggantikan Iran. Misalnya seperti itu. Itu baru masuk akal. Karena kenapa? Jatah Asia aja sudah sedikit. Masa mau diganti oleh jatah Eropa yang udah banyak, apalagi Eropa ini sudah tidak lolos. Italia. Ya, kira-kira itu saja. Semoga teman-teman memahami, mengerti apa yang saya sampaikan. Di sini saya tidak rasis. Selamat dan tahniah atas kemenangan Malaysia, dan bersabar untuk tim nasional Garuda. Ini akan menjadi pelajaran. Semoga bisa lolos di event-event berikutnya. Adat permainan kalah menang itu adat permainan, tapi bisa menjadikan pelajaran bahwa kekalahan 1-5 jangan sampai terjadi lagi, apalagi di tanah sendiri. Dan yang sudah lolos selamat, yang tidak lolos maka bersabarlah dan improve diri dengan lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk para netizen dan fans, jangan mudah terpropaganda, teradu, terpengaruh oleh media-media yang seperti hoax, seperti mencari kambing hitam dari negara yang terkait agar tidak terjadi kegaduhan. Itu saja edukasi dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you. Sampai jumpa dan salam sukses sehat sekeluarga semuanya.